ngerasain ada aneh sekali pokoknya. Dia sering Aroma didatangi kejahatan. sosok yang mengaku sebagai Bunda Ratu yang hadir dalam hidupnya itu siapa, Roy? Saya kok ngelihat bukan dia menyamar ya. Saya ngerasa yang berbaju hijau itu malah nyamar, tapi padahal sebenarnya bukan siapa-siapa. Sebenarnya tokoh yang dimaksud baju hijau itu dia menyamar. Sebenarnya adalah orang lain. Saya ngerasain ada sesuatu yang beda di sini. Maksudnya bukan Bunda Ratu ya? Bukan. Dia menyamar seperti Bunda Ratu. Iya, nyamar seperti Bunda Ratu. Rambutnya panjang dan ke samping segini. Terus ini ada bunga melatinya. Kamu suka makan bunga kantil ya? Benar. Selama ritual saya makan. Selama ritual suka dimakan bunganya. Roy, kita sering banget kedatangan partisipan yang makan bunga kantil. Sebenarnya bunga kantil itu untuk apa sih, Roy? Bunga kantil itu sebenarnya buat pengasihan dan juga buat ilmu ritual atau ilmu-ilmu magis gitu loh. Hal magis mistis gitu. Jadi ini seperti bunga dan bahkan ada yang lebih aneh lagi di sini. Saya kok ngeliat perempuan hantu ini memakai bunga kamboja juga selain bunga kantil. Ada 2 jenis bunga. Apakah itu benar? Saya tidak tahu kalau soal bunga, tetapi saya selalu melihat baju hijau wanita dengan pakaian kebaya. Rambutnya seperti itu, dikuncir seperti itu. Di kesampingin ini. Iya, di sininya ada kondenya. Sebenarnya kalau dibilang ini Ibu Ratu, saya rasa bukan. Ini siapa, Roy? Kejadian siluman, tapi perempuan. Saya ngeliat kamu benar-benar marah sekali ya yang berhubungan dengan ayah. Padahal ayahnya sudah meninggal, kasihan deh. Supaya apa ya bahasanya arwahnya dilapangkan seperti itu dong ya. Harusnya sebagai anak kita kirim-kirim doa. Itu apa kirim doa? Sedangkan selama hidup dia tidak ada memberi apapun sama kami. Ini dia sendiri justru yang membunuh ayahnya. Iya, justru kita sebagai anak bertugas mendoakan seperti itu. Sampai kapanpun tidak akan pernah. Nanti kamu yang kena dosanya dan karma buruknya, Ibu Eli. Bahaya banget. Dan saya lihat kamu tuh kalau lagi marah udah kayak setan. Bener-bener lebih kejam dari setan sebenarnya. Saya ngelihat ada sosok yang beda di sini. Beda banget, bukan manusia biasa gitu loh. Dalam diri Ibu Eli. Ada arwah gentayangan yang mempengaruhi pikirannya. Karena orang normal akan punya rasa belas kasihan terhadap ayah atau apa gitu. Iya. Maksudnya kan Bu, tujuan awal Ibu ingin ayahnya meninggal kan sudah terpenuhi. Maksudnya sekarang kan sudah nggak ada lagi sebenarnya bebannya. Iya. Kita juga nggak perlu menyumpahin lagi orang yang sudah meninggal kan. Dia tapi jadi marah sama semua orang jadi ya, Roy? kayak Iya. Jadi nggak semuanya boleh kayaknya gitu. dunia memusuhi dia gitu. Iya. Sebenarnya nggak boleh begitu sih. Sebenarnya ini yang saya gambar ini bukan sosok Ibu Ratu, tapi sosok iblis dan seperti Nyi Blokam. Apa yang dia inginkan dari Ibu Eli, Roy? Penderitaan batin. Jadi selama dia tidak bisa maafin orang, dia akan terus-terusan bakalan menghantui ya. menghantui. Jadi nggak bahagia juga ya. Saya ngelihat di sini aneh banget loh. Izinkan saya ya untuk memegang Ibu Eli. Permisi. Mohon maaf saya permisi dulu ya. Iya. Saya lihat di sininya kayak ada mata. Gitu. Di sebelah sini. Dan kemudian ininya. Jadi tuh sebenarnya ini adalah mata. Gitu. Sampai sini. Kayak lagi pakai mahkota kerajaan gitu loh. Dan ininya tuh sampai ke atas gini loh. Mohon maaf ya, saya hanya mereka adegan apa yang saya lihat. Ini yang saya lihat di sini sebenarnya. Jadi seperti orang yang lagi marah ya, Roy? Sebenarnya seperti orang yang lagi marah gitu loh. Sampai kapanpun kamu kayak begini kalau kamu nggak lepasin. Itu apa, Roy? Makhluk yang dalam diri dia atau karena pengaruh apa? Ritual?
karena pengaruh ritual. Mohon maaf, Ibu Eli, boleh saya pinjam tangannya? Mohon maaf ya, saya hanya melihat apa yang saya lihat di sini. Maksudnya Darah gitu ya. Darah gitu. Ya kayak gitu. Saya ngelihat kamu, Ibu Eli, kedua tangan kamu tuh dipenuhi darah loh. Buru-buru cepetan sadar, Bu Eli. Tuh apa sadar? Saya kan juga butuh harta, kekayaan. Karena selama ini saya dihina. Punya bapak pun kaya tapi nggak ada. Hidup saya melarat. Tapi yang saya ajak bicara bukan kayak Ibu Eli. Bu Eli itu, saya masih merasakan adanya kebaikan dari Ibu Eli. Tapi yang marah-marah itu nih makhluk gitu loh. Kamu masih marah ya sama ayah kamu, Bu Eli? Kan udah meninggal juga, seperti yang tadi Iya. bilang juga kan Iya, sebenarnya. udah nggak ada. Udah nggak ada, kasihan. Karena dia mati, tidak minta maaf sama mama saya. Karena Mbak mematikan dia dengan cara yang dia belum sempat untuk meminta maaf. Saya sudah berulang kali bilang sama dia, menghadap mama untuk meminta maaf. Tapi dia tidak pernah dengar. Dia dengar semua saudara-saudaranya. Dengar keluarganya. berarti Anda marah juga ke saudara-saudara dari Sangat. keluarganya. Terutama adiknya. Apa yang dia lakukan? Dia meracuni papa saya terus. Dia mengkorek semua harta papa saya. Dia menikmati kekayaan papa saya. Kami kan punya keturunannya. Tapi apa yang kami dapat? Seandainya kalau misalnya saudara-saudara papa kamu ada di sini, kira-kira Ibu Eli mau apa? Saya mau mereka mencium kaki mama saya. Bertekuk lutut minta maaf. Dan mengganti seluruh aset papa saya yang telah mereka habisi. Saya kasih satu kesempatan, buka masker kamu dan kamu bicara sama semua orang keluarga yang berhubungan dengan Papa. papanya. Saya kasih satu tantangan di sini. Kalian semua harus minta maaf sama mama saya, Sebutkan nama ibu kamu. Eni Simanjuntak. Dia harus datang, seluruh saudara-saudara papa saya itu harus datang minta maaf sama mama saya. Saya nggak peduli urusan itu. Dengar ya, sampai kapanpun sebelum kalian mencium kaki mama saya tidak akan pernah memaafkan mereka kalian. Kayak boleh dipakai lagi. Mohon maaf ya, memang dendam itu sangat kuat sekali. Jadi begitu begitu besar. dahsyatnya aura kemarahan orang lain. Marah dan dalam banget Iya, kecewanya sampai ya udah nggak bisa mikir lagi, nggak bisa dikendaliin lagi. Tapi memang saya punya opini yang berbeda juga di sini. Memang saya juga sayang dengan seorang ibu dan ayah sih. Saya sayang ibu dan ayah, mama sama papa. Tapi maksudnya tadi sebenarnya saya nangkep sih, maksudnya mamanya juga dihina oleh saudara-saudaranya gitu. Iya, Maksudnya dia seperti Iya. itu. Saudara-saudara papanya. Saudara-saudara papanya. Itu yang gitu. bikin Jadi dia juga begitu belum kesel. selesai-selesai Iya, gitu betul. loh. Walaupun papanya udah meninggal. Walaupun papanya udah meninggal, itu yang aku tangkap sih dari tadi yang Iya. dia sampein. Iya, dan kayaknya tuh memang karena terjadinya berlarut-larut gitu ya. Jadinya memang udah tersimpan banget Iya. dendamnya. Tapi kalau diterusin nanti ayahnya meninggal, terus saudara-saudaranya Iya. dia bisa Iya. ikut dendamnya, bisa ikut Iya. juga meninggal. Iya, justru itu lama-lama meninggal semua satu persatu. Gini loh, Ibu, kalau saya tekankan kemarahan dan kebencian ya udahlah berlarut-larut, nggak usah diiniin lah, udah ya udahlah gitu, nggak usah terlalu dipanjang-panjangin. Semakin kamu marah nanti meninggal satu-satu pakai ritual gitu-gituan. Tuh kan tangannya Ibu Eli kan saya gambarin darah. Tapi saya nggak yakin dia masih peduli. Anda peduli nggak kalau saudara-saudara ayah Anda meninggal? Nggak perlu. Saya kalau lihat ibu di belakang ibu tuh kayak cewek ini tuh bikin
dihasutin bisik-bisik gitu loh. Dihasut terus, Iya. dipanas-panasin terus. Dikomporin terus kali ya Iya, untuk dendam ya. jadi sebenarnya buat apa sih gitu loh, mau ngapain sih sebenarnya dendamnya seluruh ini, malah ngebawa setan di belakang kamu nih. Ibu Eli dideketin sama makhluk halus di belakangnya. Jadi Saya curiga ada menyaruh Gimana? di beberapa penonton saya. Saya agak mengejutkan sekali. Aduh, tahan emosi Ibu Eli. Ibu Eli di sini bisa mengacaukan seluruh aura saya juga, aura bintang tamu saya. Dan makhluk ini ada di sekitar kita sekarang. makhluk ini saya takut nih, saya mulai agak mencium. Di sebelah mana, Roy? Di tengah-tengah kita ya. Sebelah mana? Tahan, Bu Eli. Di Iya, belakangnya bisa. tepat. Di belakangnya. Saya takut sekali dengan teriakannya. Ini suara apa ya? Saya takut, saya ngerasa ada sesuatu yang janggal sekali di sini. Dengar suara apa ya? Hah? Ada berdesis gitu. Iya kayak ular ya. Saya pengen, Mbak. Oke, Ini apa, Roy? saya pengen Ibu Eli saya bawa ke ruang mediumisasi. Apakah kamu mau? Jika mereka adegan, apa saja yang dibutuhkan, Bu Eli? Untuk ritual saya, air dalam kendi, air bunga, air dari pantai langsung, dalamnya itu ada bunga kantil kemenyan, dan bulu perindu. Ibu bawa nggak semua peralatan? Bawa semua. Boleh, saya lihatkah dan saya ajak Ibu Eli ke ruangan mediumisasi. Boleh? Boleh diambil, silakan. Balik ke sini. Silakan, Ibu. Bayu, saya baru pertama kali loh seumur hidup saya baru lihat anak yang benci ayah sampai meninggal masih benci gitu loh. Saya lihat ini baru pertama kali dalam hidup saya bahwa saya melihat anak durhaka. Iya, Betul sebenarnya gak sih? mungkin karena begitu kecewa, ibunya disakitin kali ya, Roy. Iya. Tapi seharusnya bukan Seharusnya berarti bukan mungkin berarti. dia boleh Iya. ngomong bapaknya sendiri dong. Sampai ke saudara-saudaranya dia dendam. Ya, itu kan kafan Ibu Eli. Benar. Serem loh. Mari kita ke ruangan mediumisasi, kita lakukan di sana. Bayu bawain saya lilin 2. Ibu Eli ikut ke saya. Di tengah, Ibu Eli duduk di tengah situ. Di situ. Duduk. Apa yang harus kamu lakukan biasanya? Ini taruh di mana, Roy? Taruh aja di bawah. Mohon maaf, saya ingin bertanya. Anda siapa? Bukan Ibu Eli, bukan? Kenapa rupanya? Siapa kamu? Saya ingin bertanya, mohon maaf. Urusan. Mohon maaf, saya bicara dengan siapa? Saya Bunda Ratu. Hah, bukan. Bukan. Apa mau kamu sekarang?
dia. Dia siapa? Saya mau dia. Dia itu siapa, maksud Bu Eli atau siapa? Aku nggak tahu. Yang kalian ganggu badan ini. Oh, dia. Hah? Saya minta garam dong. Sama mangkok saya. Saya pastikan kamu berada di situ terus ya. Kenapa kamu masih dendam sih sebenarnya? Lepasin aja deh beneran. Dendam tidak akan menyelesaikan masalah loh. Saya sebut kamu Eyang aja.